Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat animasi random dalam menggerakkan mouse atau pointer seperti video sebelumnya. Nah, pertama-tama teman-teman bisa merubah sprite-nya terlebih dahulu menuju menu costumes. Di sini teman-teman bisa pilih di bagian bawah choose a costume. Di sini saya menggunakan Bolby ya, seperti video tadi. Nah, kemudian kita kembali ke code. Selanjutnya, karena kita mau membuat sebuah event ketika dijalankan, jadi kita mulai dulu, yaitu event ya, kita mulai dulu. Ketika kalian jalankan, when yang hijau ini, bendera hijau, klik, ketika dijalankan, maka apa yang terjadi? Kita mau bola ini mengikuti pointer. Jadi kita harus pilih motion, pergerakan. Pilih go to, pergi kemana bola ini. Nah, kita akan pilih pergi ke mouse pointer. Nah, ketika kita jalankan, bola ini akan menuju ke mouse pointer, namun tidak akan ikuti setiap saat. Jadi kita butuh sebuah fungsi di mana bola ini akan terus mengikuti. Nah, kita masukkan control untuk fungsinya, kita masukkan forever. Jadi selalu mengikuti. Ketika kita jalankan, nah teman-teman bisa lihat bola akan terus mengikuti. Oke. Untuk fungsi dalam menjalankan bola sudah selesai. Langsung kita lanjut ke dalam pembuatan animasinya. Di video tadi kita akan membuat pergerakan yang itu menggandakan diri dan merubah warna sekaligus ya. Nah, jadi teman-teman bisa namanya membuat duplikasi di bagian kontrol atau fungsi ya. Kontrol itu untuk fungsi. Fungsinya adalah membuat penggandaan diri. Create clone of myself. Nah, ketika diklik, maka akan membuat duplicate atau clone ya. Nah, teman-teman bisa lihat akan membuat sebuah duplikasi. Nah, kemudian kita akan mau membuat sebuah animasi. Nah, jadi ini kita masukkan dulu ya. Jadi biar auto menggandakan diri. Otomatis menggandakan diri. Ketika dijalankan akan menggandakan diri secara otomatis. Oke, lanjut saja kita masukkan animasi. Karena di sini kita membuat sebuah clone, jadi kita buat sebuah header atau fungsi dulu. Ketika sebuah clone terjadi, ketika ada sebuah duplikasi terjadi, maka apa yang akan terjadi? Yaitu pertama, kita akan membuat warnanya berubah. Itu terlihat ya, warna terlihat seperti apa? Itu berubah. Change color. Nah, ini dia. Change warna. Oke, akan merubah warna. Ketika kita jalankan, nah warna akan berubah, namun hanya akan terjadi 2 warna perubahan. Untuk itu kita harus membuat sebuah fungsi. Ingat, fungsi ada di kontrol. Nah, teman-teman bisa pakai forever atau repeat ya. Ketika forever, jadi ketika dijalankan, bola akan terus mengikuti setiap saat tanpa akhir. Oke. Namun, karena kita butuh batasan, kalau ikutin terus, nanti akan semakin banyak ya. Jadi kita pakai batasan. Kita buang forever, kita masukkan repeat. Kita akan repeat atau ulang berapa kali untuk merubah warna. Nah, kita ulang sebanyak 10 kali di sini. Jadi akan ada 10 bayangan dan 10 perubahan warna. Oke, coba kita jalankan. Nah, lihat hanya ada 10. Namun sisanya akan terus ada. Jadi kita harus membuat sebuah fungsi kembali. Ingat, fungsi ada di kontrol. Fungsinya adalah ketika membuat 10 duplikasi, kita akan menghapus sisanya. Jadi kita pilih delete. Nah, dihapus sisanya. Oke, jadi ketika kita jalankan hanya ada 10,
dan sisa atau bola duplikasi lebih dari 10 akan terhapus. Jadi taruhnya di luar ya, karena nggak repeat. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah animasi bola akan spread out atau menyebar ya. Nah, jadi kita harus masukkan sebuah pergerakan animasi. Oke, yaitu kita masuk ke menu motion, pergerakan. Karena kita akan menyebar ke mana-mana, jadi kita pakai point in direction. Jadi dia akan mengikuti dari perhitungan derajat ya. Nah ini derajat 90 derajat. Jadi teman-teman juga bisa pakai turn atau juga bisa pakai point in direction. Bedanya kalau point in direction dia akan rotate ya, berputar ya. Kalau turn dia akan ada perubahan jarak. Jadi saya sarankan menggunakan point in direction saja. Nah, ketika masuk point direction, kita butuh sebuah penggandaan. Nah, operator ya. Operator itu untuk memasukkan sebuah operasi. Nah, di sini kita pakai pick random. Nah, kita akan random berapa banyak. Di sini kita masukkan dulu ke dalam sebuah header atau sebuah fungsi. Nah, oke ya, jadi ketika kita jalankan, nah dia akan berputar. Kita stop dulu ya. Nah, oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bola ini spread out. Jadi ketika while ya, ketika berputar, ini kan berputar ya, point in direction itu berputar, bolanya rotate. Ketika berputar, maka bola ini akan membuat sebuah penggandaan dengan maju atau pergerakan, yaitu motion. Di sini kita pakai move 10 steps. Nah, kita akan ulang itu. Langkah ini kita akan ulang. Nah, ketika seperti ini, nah dia akan mengulang. Seperti ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita harus merubah karena tadi bayangannya ke atas saja ya, tidak spread menyebar. Jadi kita harus ubah ini point in directionnya, kita harus ubah ya. Nah, ntar kita ubah dulu point in directionnya. Ntar kita keluarkan dulu, move-nya masuk, point in direction kita ubah angkanya. Nah, di sini. Oke, dan ini kita ubah ke 360. Oke, dan kita ubah, kita masukkan kembali 0 ke 360 ya, perputaran dari sebuah busur 0 sampai 360. Nah, ketika kita jalankan, nah dia akan berputar dari sudut 0 ke sudut 360. Nah, seperti ini. Oke, dan mengikuti sebuah pointer. Ya, kita pause dulu. Oke, lanjut. Setelah itu, teman-teman bisa namanya membuat beberapa efek sebenarnya. Jadi misalkan bola ini terlalu besar, teman-teman mau buat bola ini kecil. Jadi terlihat ya, bagaimana bola ini terlihat. Nah, berarti change size. Ini ya, change size. Oke, change size-nya berapa? Coba kita keluarkan dulu ya, kita tes dulu ya. Nah, ini 10, 10, 10, 10, 10, 10. Nah, ini kalau teman-teman mau pergerakan dari besar kecil ke kecil. Nah, itu bisa pakai change size by.
Nah, tapi kalau teman-teman mau ngeset ukuran dari awal, nah teman-teman bisa pakai set size ya. Nah, di sini saya akan pakai set size kecil, berarti 50% saja, setengahnya. Nah, kecil seperti ini, 50%. Kita buang untuk change size-nya. Kita pakai ini, masuk ke bagian urutannya ya. Jadi ketika yang diulang adalah merubah warna dulu. Habis merubah warna, ukuran akan di set 50% dan move 10%. Nah, sebenarnya ini nggak usah di repeat ya. Langsung saja masuk ke atas. Nah, lihat. Itu untuk merubah ukuran menjadi kecil. Ya, oke. Soalnya teman-teman kalau membuat sebuah efek sederhana, nah ini ada efek ya, terlihat lagi ya, karena mau efek terlihat. Nah, jadi di looks, and then pilih set color effect. Apa efek yang mau dikasih? Nah, di sini ada ghost. Ghost itu membuat sebuah transparansi ya, membuat transparansi, membuat lebih terang dan banyak sekali. Oke, kita akan membuat sebuah ghost transparansi dan kita akan masukkan ke dalam repeat karena kan transparansinya untuk setiap clone. Nah, kita masukkan ke repeat. Di sini, nah ketika di bawah aja ya. Jadi ketika sudah bergerak 10 langkah baru akan terjadi transisi efek ghost. Nah, jadi ketika dijalankan dia akan lenyap. Oke, kita set dulu karena 0 nggak akan terlihat ya. Sorry, kita set dulu. Misalkan kita mau 60% ya. Nah, ketika kita jalankan, nah bisa lihat lebih transparansi. Nah, sebanyak 60% daripada ketika kita set 0 ya. Ketika set 0, warnanya tidak akan transparansi. Nah, oke, kita jalankan saja ya sambil kita atur. Di sininya 60. Nah, oke, lebih transparansi ya. Nah, begitu cara membuat pergerakan animasi pada sebuah pointer.